sendiri nih Pak. Kalau kita mau ke state quarantine bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, itu untuk orang Thai aja. Hanya untuk orang Thai. Berarti orang Thai gratis ya Pak? Orang Tapi Thai orang gratis. Thai kalau memilih ESQ boleh Bisa juga. Kalau mereka mau bayar, Bayar kalau sendiri. mereka mau bayar. Ada juga kok. Ada Waktu itu banyak. yang check out sama aku juga orang Thai. Orang Thai. Kenapa dia nggak mau di state quarantine? Karena itu random, nggak tahu bakalan tinggal di mana, di tempat karantina ya. Kalau hoki bisa dapat yang di hotel bintang 4, tapi kalau jelek ya nggak ada AC-nya, gitu. Soalnya kan begitu nyampe mereka udah dijemput sama bus, naik bus. Iya. orang. Oh iya, Nggak tahu mau kemana. Nggak tahu Iya Mbak dibawa Cynthia, kemana. Mbak Vini, begitu kita turun dari pesawat, langsung prosedurnya apa? Pertama-tama. Kayaknya kita 4 kali dicek dokumen ya. Dicek dokumen, jadi keluar dari pesawat langsung dicek dokumen, ESQ, Lengkap nggak? karantina, COE, declaration form, Asuransi. T8 ya. Ya, questionnaire. Kayak kuesioner bahwa perlu Arrival saya forms kayak something like that, tapi ini paper. Biasanya Paper, kan kita ada, gitu. ini lebih banyak lah gitu. Jadi kita isi gitu ya semuanya. kita isi. Iya, kita Habis sudah dari siap itu- dari Terus Disemprot-semprot. Enggak. Wah, Jadi mau kita digini. waktu datang itu dicek nama kita ada nggak di listnya mereka. Iya. Jadi dikasih lihat, oh ada. Ini misalnya saya nomor 17, nomor 18 gitu. Nanti mereka kayak kasih tahu gitu. Kayak kontak, oh ini yang nomor 17, nomor 18 udah sampai. Betul. Jadi yang jemput pihak hotel udah langsung siap di depan jemput kita. Iya, Langsung betul. tinggal naik mobil. ntar kita dapat klip gitu, ESQ gitu. Jadi udah Berarti ada dari kita hotelnya. turun udah langsung udah di ada Tinggal bodyguard urus gitu aja. ya. Iya. Pokoknya iya sih. Betul, memang sudah ada bodyguardnya masing-masing. Begitu level pertama, Udah ada limusin level kedua, ketiga, Iya. empat itu sudah ada bodyguardnya semua. Dan begitu mereka ketahuan orang asing akan dikasih namanya card warna pink. Card warna pink itu nanti dia ikuti terus nanti. Nah nanti level yang di step yang keempat itu berganti dengan yang warna hijau. Menyatakan bahwa ini SEQ-nya di sini loh gitu. Nanti diganti dengan hijau. Nanti hijau itu nanti dicopotnya waktu keluar dari ambil Di bagasi, gate. di gate-nya. Waktu sudah selesai di sana gitu. Bagusnya adalah banyak officer di Suvarnabhumi Airport itu yang mereka betul-betul fokus pada kerjaannya. Jadi mereka nggak mainan HP kayak begini, maaf ya. Kayak di tempat kita mereka sih begini. Kalau di sini nggak ada. Mereka main HP ya untuk ambil foto, dokumentasi. Prosedur untuk kedatangan itu yang kita pikir ini akan lama sekali, tidak sama sekali. 40 menit sejak saya turun dari pesawat sampai dijemput dari van dari ESQ. 40 menit, bayangkan. Sangat cepat. Petugasnya banyak. Berarti udah Petugasnya banyak. seperti kayak kita nunggu tas aja ya, nggak lama ya. Betul. Cepet Jadi banget. Petugasnya kalau banyak. pas di imigrasi itu ya imigrasi cuma ngecek paspor aja. Iya. Mbak Cynthia, Mbak Vini, sama Pak Kocok, kalau orang yang udah ikut di pesawat nih, dan ternyata udah sampai Bangkok, ternyata dia masih ada COVID, nah itu bagaimana ya? Kan ada tuh. Langsung Maksudnya, hospital. maksudnya pas Soalnya karantina. waktu karantina Bukan apa di karantina. pesawat. Kalau dia kena COVID dia nggak mungkin bisa Nggak bisa terbang ya? Tidak bisa Oh nggak terbang. mungkin, kita Mesti. kan harus negatif. Tapi Swab kan testnya. yang kita dengar-dengar di berita nih, katanya ada yang di karantin yang kena. Betul. Tapi itu Ya. Bedanya adalah kita harus tahu dulu bahwa yang kena COVID itu siapa dulu. Kan ada ketentuan bahwa mereka hanya boleh terbang menggunakan fit to fly saja. Orang Thai Thai. tidak perlu swab test. Tidak perlu swab Oh. test. Kalau orang asing harus Harus. pakai swab test semua dan itu harus negatif. Makanya ketika ada pengumuman bahwa tanggal 3 September flight dari Indonesia ke Bangkok ada yang 2 orang positif, kita semua di grup, wah ini siapa? Itu semua Ternyata itu shock orang semua. Thai. Dan Yang ada kena temen orang yang, Thai. oh tenang, itu orang Thai yang dikarantin karena mereka tidak memerlukan swab test, mereka hanya fit to fly saja. ya, tapi mereka nggak perlu swab test, berarti di dalam pesawat itu mereka udah Bisa. ada COVID dong, bisa menyebarkan dong mestinya. Betul. Bisa. Betul. Loh, Tapi kalau yang saya tahu dan saya baca beberapa riset bahwa di pesawat itu kecil kemungkinan akan bisa tersebar COVID itu. Karena di pesawat lebih aman sebenarnya. Bahaya kalau di public transport kayak bus, kayak kereta itu lebih bahaya. Kalau di pesawat karena sistem sirkulasi udaranya mereka sangat bagus. Itu lebih Ya, aman. katanya sih, katanya Itu yang ada saya kayak baca ya, udaranya dicuci yang saya apa baca. gimana gitu. Purifier gitu, Ya, betul. semacam itu. Iya, makanya juga berarti mereka enggak dong ya. Harusnya Iya, negatif. benar. Tapi anakku tuh nggak perlu cek fisik loh.
Jadi ya udah dikeluarin, beres tinggal di reception tuh aku ngambil. Padahal kalau aku kan di PHC, oh iya negatif hari ini cek fisik untuk itu lagi gitu. Oh iya, Mbak Cynthia, Mbak Vini sama Pak Koco itu tes yang katanya sebelum 72 jam sebelum terbang itu benar. Jadi kita tes Ya. dulu Ya. 72 jam sebelum kita terbang. Mereka lihat 72 jamnya itu dari hasil Print keluar, out. print out. Ya, resultnya. Gitu. Bukan dari spesimen diambil. Dari Ya, Dari hospitalnya. rumah sakit. Oh, rumah sakit. Ya. Tanggal 1 hasil print out tanggal 2. 72 hours 72 jam dari tanggal 2 ini. Karena waktu itu sih Sebelum aku kita dapat terbang. promo ya sih. Garuda yang dapat izin. Heeh. Sebelum-sebelumnya yang cuman orang Thai kan Thai Lion. Ah, Itu habis gitu Thai Lion nggak ada, terus Garuda. semua Garuda. Garuda yang juga kita non Thai baru boleh Ya, boleh kembali. Mbak Cynthia Mungkin ya. total habis berapa? sekitar 200 ribuan. 200 ribuan termasuk asuransi yang Asuransi 400 terus US dollar COVID, itu nggak? tes COVID di Surabaya. Satu orang 1.750.000 Itu tes berapa kali? satu kali. Total semua yang tes sampai di Bangkok ini berapa kali yang harus dibayar? 3. Mbak Vini, Apa tuh? total tesnya berapa kali dan total biaya kira-kira habis berapa tuh, Mbak? Untuk balik ke ESQ Bangkok. aja 75.000. Tiket 15 juta ya kita ya, 15 Dua juta, orang, 16 juta nggak nyampe. Ya berdua. Swab test, hah? Apa tuh? Pulsa nelponin embassy. Itu berapa Kita kali puluhan kita habis kali itu? loh. Nggak ngapa-ngapain, habis. Iya, Mbak. Nggak pernah Terus diangkat. Waduh, itu kayaknya harus swab diklaim test, 1,4. Anakku free dari kedutaan. Kalau Pak Koco, Apa tesnya ini? berapa kali? Aduh, kalau tesnya berapa kali ya? 7 kali ya. Wow, ini melebihi yang COVID. tapi kan karena sebelum berangkat dari Bangkok juga saya hitung, Oh, jadi karena totalnya Pak Koco dari Bangkok kan mau pulang Indo kan sudah tes dites dulu. lagi. Gitu. Di Indo 4 kali, terus di Ya. Bangkok 2 kali lagi. Saya kan diisolasi waktu mau pulang ke kampung karena ada orang tua yang ada hemoglobin, jadi harus meyakinkan diri saya sendiri bahwa saya free gitu kan. Nanti kalau saya kena resikonya ke orang tua saya iya, gitu. iya. Jadi harus betul-betul aman dulu gitu sebelum jumpa dengan mereka, itu aja. Iya, iya. Jadi enggak ini. Total Perjuangannya. kira-kira habis berapa ya Pak? Aduh, berapa ya? Kalau sendiri untuk repatriasi dari Jakarta ke Bangkok 100.000 lah mungkin. Total Pak 100.000. 100.000. Pak itu swab testnya dari hidung diambilnya. Dua-duanya, dari hidung dan juga dari tenggorokan. Berapa lama langsung bisa ada hasilnya? Kalau sekarang 24 jam sudah selesai. Oke Mbak Ya. Cynthia, untuk pengalaman selama di hotel itu dalam 14 hari itu dites hari apa saja dan hari apa saja? Berapa kali? 2 kali. Yang pertama hari kedua, yang kedua hari ke-12 Hari ke-12. Itu biasanya datangnya pagi gitu ya? pagi. Habis Sekitar dites, jam 9 pagi. lalu hari-hari biasanya ngapain aja? Hari-hari kita boleh keluar kamar 1 minggu setelah tes minggu pertama. Kalau positif, kalau negatif. Kalau negatif, hari ke-7 boleh keluar kamar 40 menit sehari ditungguin. Setelah itu Setelah itu harus balik kamar lagi. untuk makanan, Mbak, Makanan sehari 3 kali, kita boleh pilih menunya dapat 2. Jadi breakfast ada 2, makan siang 2, makan malam 4 menunya. itu kita pesennya dari apa? Dari maksudnya dari Line, by line. Oh, by line. Oke, untuk keseluruhan Mbak Cynthia oke ya dengan servis hotel dan semuanya. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Di hotel bagaimana pengalamannya? Pengalamannya. Makanannya. Kalau Terus? aku sih, ya udah kayaknya 6 bulan udah training kita nggak keluar rumah kayaknya udah Sama di Indonesia. sama di Indonesia tertib banget nggak keluar kemana-mana. Kalau aku nggak apa-apa, anakku sih yang bosen. Anakku yang bosen. Ya swab test yang pertama kali pas kita check in itu sakit. Anakku juga sakit, beda sama waktu di Indo. Tapi yang kedua kali udah bener tuh Kenapa sistemnya. yang pertama kali swab testnya sakit? Ya aku nggak tahu ya, mungkin nggak kurang profesional apa gimana gitu. Jadi nangis, kayak udah bikin nangis. Padahal yang di Surabaya aku nggak sakit sama masalah. sekali. Enggak.
Lalu Tapi yang kedua oke banget. setelah tinggal berapa lama Mbak di hotel baru boleh keluar? Hari keberapa ya? Pokoknya itu kan pas hari ke-0 ya, kita ngitungnya hari 0 tuh udah di swab. Berapa hari kemudian ya, mungkin sekitar 4 hari kemudian baru, soalnya kan besokannya baru ada negatif result. Habis gitu sekitar 3 harian, kalau nggak 4 harian baru boleh keluar. Tapi kayaknya ada beberapa hotel yang jadi begitu negatif udah langsung boleh keluar, terus jam berapa aja mau keluar, berapa lama terserah. Gitu, ada. Jadi tiap hotel tuh polisinya beda-beda juga. Tapi di hotelku aku nggak boleh mesen makanan dari luar. Starbucksnya nggak bisa mesen, nggak boleh. Tapi kalau kayak mesen dari 7-Eleven, jadi makanan dry food, snack atau minuman di botol boleh. Tapi untuk ngirim ke kamarnya kita tuh ada di hotelku ya, ada schedule-nya. Jadi pas datang mereka periksa, mereka cek apa aja. Pihak hotelnya cek, terus baru nanti ada schedule-nya kirim, baru mereka kirim. Biasanya sih barengan makanan. Coba bagaimana hotelnya, oke nggak? Ya seoke-okenya hotel tetap oke, kamar saya lah. Kamar sendiri ya. Untuk pengalamannya sama ya Pak, setelah swab test 2 Saya kali. pikir sama dengan Mbak Cynthia, dengan Mbak Vini. Dan ya seperti yang kita semua alami lah, kita sudah di training di Indonesia selama berapa bulan. Dan kalau hanya 2 minggu ya masih oke. Karena saya hobi olahraga. Poli sendiri? Iya, saya poli sendiri di dia masing-masing olahraga. gitu. Masing-masing Voli. bawa gitu. Oh, Ya cari Pak kesibukan. Koco ini termasuk guru bola voli ya? Enggak lah, Di karena KBRI hobi, Bangkok. karena hobi. Bulu tangkis ya. Bang. Poli Ini kan juara Indonesia poli banget. ini, juara Voli poli. juga. Mbak Cynthia, Fitness, elliptical. Kayaknya pada di-share. Oke, baik. Untuk Pak Koco ini sendiri di Thailandnya ngapain Pak? Kalau saya di sini sebetulnya saya ada usaha sendiri. Jadi kerja saya itu sebagai broker tenaga kerja dan kita lebih fokus pada domestic worker. Jadi untuk nanny, babysitter, maid, driver, elderly care gitu, kita bisa membantu untuk mencarikan mereka pekerjaan. Dan untuk orang-orang Indonesia yang mereka perlu tenaga kerja seperti itu, kita bisa membantu. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang di Bangkok kalau lagi butuh karyawan atau butuh nanny bisa kontak Pak Koco. Betul. Yeay. Dengan senang hati akan saya bantu. Dengan senang Untuk hati. di Bangkok ya, untuk Mbak khususnya ya, Mas, Vini, ya. khusus yang di Bangkok ya. Ya. Kalau untuk Mbak Vini, Aku sih ibu rumah tangga, tapi ya ada lah. sampingannya banyak. Sampingannya dia. Ibu rumah tangga ini yang banyak. Mungkin kalau ada ya teman-teman atau siapa aja sih yang perlu kain batik atau baju batik, ya produk Indonesia, khususnya batik ya aku ada. Saya ibu rumah tangga, ngurus anak sehari-hari. Juga bisnisnya nih. Oh. import sarang burung walet dari Indonesia. Jadi kalau mau cari sarang burung walet yang kotor atau yang udah bersih, udah diproses, bisa kontak saya. Pak Koco sempat mau book pesawat sendiri nih Pak. Iya. Waktu itu karena ada beberapa arrangement untuk flight dari KL ke Bangkok menggunakan charter flight. Jadi kita sebenarnya ada ide untuk itu. Biayanya sekitar 1.300 US dollar kalau tidak salah. Share. Soalnya itu kan apa namanya kayak Flight. charter flight, Satu pesawat. Sempet tuh. Ya itu Orang-orang. mereka, aku enggak. Kemudian ternyata bahwa kita juga harus menghubungi Thai Embassy di KL juga. Itu masalahnya. Jadi agak rumit juga. Ternyata nggak segampang yang saya Jadi, bayangkan 2-3 ketika negara ya, kita Pak? akan menggunakan charter flight. Kalau charter flight saya pikir udah bebas lah, tidak ada masalah. Ternyata juga repot juga. Akhirnya ya kita cancel itu. Dan langsung waktu itu ada info dari Thai Embassy bahwa ada flight tanggal 3 dan itu non-Thai bisa ikut. Karena setelah saat itu tanggal 20 Agustus itu ternyata hari terakhir untuk repatriation hanya untuk Thai menggunakan Thai Lion. Setelah itu semua repatriation diberikan pada Garuda. Izinnya diberikan pada Garuda.
Dan Garuda yang paling awal terbang tanggal 3 September. Dan itu kita boleh ikut semua yang Berarti orang Pak yang Koco yang kloter pertama ya dengan Mbak Cynthia, Mbak Vini yang kedua. Iya. Setelah ini masih banyak lagi kali ya orang Indonesia yang Kamis, kembali setiap hari Kamis. Ya ini kan next repatriation tanggal 15. Tanggal 15. Habis 15 itu ini juga. 29 ya. Ya. Jadi mereka tuh nggak bisa tiap minggu juga Iya. karena mengingat ESQ ya, Iya, kapasitas betul. ESQ. Ya itu sih, mereka Iya. makanya nggak bisa kayak tiap Kamis atau sering lah gitu, itu nggak Iya. bisa. Dan pesawat kan juga nggak penuh, Iya. mereka nggak fully book. Mbak Vini, Seatnya. Pak Koco kalau untuk orang yang mau berliburan ke Bangkok belum bisa. Belum bisa. Yang balik ini hanya untuk orang yang kerja atau yang Ya, yang eligible, Ya, yang yang ada eligible. tuh kan ada grup-grup yang boleh, grup of visa ya, yang boleh masuk. Jadi Betul. kayak Thai spouse, non-B, Ya, work non-B, permit, student visa. student visa. Sekarang kayaknya retirement visa boleh ya sekarang ya kalau nggak salah. Aku lupa deh. Mungkin perlu cari info lagi untuk retirement kayaknya Ya. belum bisa. Non OE itu belum bisa masuk saat ini. Karena retirement yaitu banyak juga yang di Indonesia sekarang ini belum bisa masuk juga Ya. gitu. Dan ada lagi namanya yang elite visa atau smart visa juga boleh masuk. boleh. Boleh. Karena bayarnya mahal sekali. Oh iya, membernya, elit. Wih, oke. Terima kasih semuanya Oke, untuk terima pengalaman yang kasih. sangat berharga ini. Terima kasih. And welcome back to Bangkok semuanya. Oke, Senang banget finally. semuanya negatif. Oke, hari ini kita bisa nongkrong-nongkrong di mall, berbagi pengalaman untuk semua teman-teman yang Yes. Indonesia yang tinggal di Bangkok mau balik ke Bangkok Iya. ataupun untuk orang Indonesia yang mau berliburan ke Thailand. Iya. Oke, terima kasih sampai Belum di sini boleh dulu. lagi turis. Liburan belum boleh ya untuk turis ya. Belum. Enggak. Ditunda. Look, welcome to our room.